Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Dekar Azahra. Dan di video kali ini kita akan membahas dua hal penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu model OSI dan topologi jaringan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita akan bahas dulu dari pengertiannya nih. Di sini ada jaringan komputer atau dia ini merupakan komunikasi antar perangkat. Lalu ada OSI, bagaimana data dikirim. Itu maksudnya, model OSI ini menjelaskan bagaimana data dikirim antar perangkat secara bertahap. Nah, terus juga ada nih topologi atau bagaimana perangkat disusun. Nah, jadi topologi jaringan menjelaskan bagaimana sih perangkat-perangkat tersebut disusun secara fisik atau logis. Nah, antara OSI dan topologi ini keduanya saling berkaitan dan sangat penting untuk membangun jaringan yang efisien. Oke, kita masuk ke model OSI terlebih dahulu. Nah, jadi model OSI atau Open System Interconnection ini dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Nah, model OSI ini terdiri dari 7 lapisan dan setiap lapisannya punya peran khusus tersendiri. Nah, kita akan bahas dari lapisan ke-7 hingga lapisan ke-1. Oke, jadi ini di layar 7 atau lapisan 7 bisa juga disebut aplikasi. Nah, lapisan ini itu langsung berinteraksi dengan pengguna nih atau user. Contoh protokolnya itu HTTP, FTP, dan SMTP. Fungsinya ini dia menyediakan interface atau antarmuka aplikasi ke jaringan. Di layar 6, presentasi ini berfungsi sebagai penerjemah data nih, translator data, termasuk dengan enkripsi dan kompresi. Contohnya SSL atau TLS. Ada juga MIME. Nah, fungsinya ini mengkonversi data ke format yang dapat dibaca. Di layar 5, sesi, dia ini mengelola koneksi antar aplikasi. Contohnya ada NetBIOS, RPC. Nah, dia ini mengelola dialog dan sinkronisasi. Terus di layar 4, transport, ini dia menjamin pengiriman data dari ujung ke ujung, end to end. Contohnya ini ada TCP dan UDP. Fungsinya untuk kontrol aliran dan koreksi error. Lanjut, di layer ketiga, jaringan, ini mengatur routing dan pengalamatan logis. Contohnya ini ada protokol IP dan ICMP. Nah, di layer 2, data link, ini dia untuk pengalamatan fisik MAC. Contohnya adalah Ethernet atau Wi-Fi. Dan fungsinya ini pengemasan data menjadi frame. Lalu layer yang paling bawah ini mentransmisikan bit dalam bentuk sinyal. Contohnya kabel UTP atau fiber optik. Kita udah membahas 7 layer dari model OSI. Sekarang kita akan masuk ke topologi jaringan. Nah, jadi tadi kan udah dibahas kalau dia ini merupakan pola susunan fisik atau logis perangkat, seperti switch, router, dan mode yang mempengaruhi performa seperti kecepatan, skalabilitas, dan keandalan jaringan, dan biaya seperti investasi hardware, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur. Kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama nih, ada topologi bus. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi semua perangkat ini terhubung ke satu kabel utama, backbone. Nah, kelebihannya ini dia murah, sederhana, dan cocok untuk jaringan kecil. Tapi, kalau kabel utamanya putus, maka seluruh jaringan bisa down. Lanjut ke topologi star. Nah, ini setiap perangkatnya ini terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Dia ini mudah dikelola dan gangguan satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat yang lain. Tapi, kalau perangkat pusatnya yang bermasalah, maka seluruh jaringan
terganggu. Oke, lanjut ada topologi ring atau cincin. Nah, ini bisa dilihat semuanya ini terhubung, semua perangkat terhubung membentuk lingkaran dan datanya ini mengalir satu arah aja. Jadi alur datanya rapi. Tapi kalau satu titik rusak, seluruh jaringannya bisa berhenti. Lanjut, ada topologi mesh atau jala. Nah, jadi nih setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain. Dia ini sangat andal karena banyak jalur alternatif. Jadi untuk mencapai dari satu perangkat ke perangkat lain ini bisa menggunakan beberapa jalur. Tapi jadinya berefek ke biayanya yang tinggi dan konfigurasinya yang kompleks. Lalu ada topologi tree. Nah, kalau tree ini setiap perangkat terhubung langsung ke banyak perangkat lain. Nah, ini tuh cocok untuk jaringan berskala besar. Lanjut, ada topologi hybrid. Nah, ini tuh kombinasi dari 2 atau lebih topologi. Tapi, desain dan manajemennya lebih rumit, walau dia jadinya lebih fleksibel. Nah, setelah kita membahas tentang model OSI dan topologi, maka kita dapat mengambil kesimpulan kalau model OSI ini adalah panduan bagaimana data dikirim atau bahasa komunikasi jaringan lah istilahnya. Sementara topologi ini menjelaskan bagaimana perangkat disusun. Nah, keduanya ini antara model OSI dan topologi ini harus bekerja bersama untuk menciptakan jaringan yang efisien dan handal. Contohnya nih, lapisan network pada OSI bekerja optimal atau sangat baik dalam topologi mesh yang menyediakan banyak rute. Mirip seperti GPS yang memilih rute tercepat. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.